Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah bi ni'matillah di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri, dan salah satunya karena imanlah kita hadir dalam majelis ilmu ini. Istiqamah alhamdulillah setiap pagi bersama para guru kita di MKI, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk membukakan pintu surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Orang yang menuntut ilmu dan apalagi istiqamah tentu akan Allah bukakan baginya, mempermudah jalan untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan sebuah tema tentang prioritas cinta yang di kemarin di hari Ahad Senin ya, kita sudah membahas tentang orang mukmin asyadu hubban lillah, adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dilanjutkan dengan mencintai Rasulullah SAW. Itu sebuah eh, cinta Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan, dan sebagaimana dalam surat Ali Imran di ayat 31 yang Allah sedang menegaskan jika kita mencintai Allah maka wajib kita mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai sunnahnya. Dan tentu di pagi ini kita akan melanjutkan tentang prioritas cinta, cinta yang melebihi cinta terhadap diri kita, orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Maka sungguh cinta kepada Allah dan Rasul menjadi bagian yang harus kita pahami dan diilmui, dan mudah-mudahan inilah yang menjadi satu bagian untuk kita hadirkan uh, satu iman dan Islam yang berangkat dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu di layar sebelah kanan saya, kiri saya, sudah ada hadir sebuah informasi tentang Gempita Kurban di tahun ini. Insya Allah kita akan menebar hewan kurban ke beberapa pelosok, 8 pelosok titik di Nusantara ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ikut berbagi, menyebarkan kurban, hewan kurban di tahun ini untuk saudara kita yang sangat membutuhkan, yang memang di daerah itu sangat terbatas ya. Dan mari kita azamkan di bulan ini, di Zulqa'dah, bulan terbaik, bulan haram, menuju bulan Zulhijjah, bulan Idul Adha, yang insya Allah di bulan itulah Allah juga lipat gandakan pahalanya, dan salah satu ibadah terbaik kita adalah berkurban. Dan alhamdulillah, insya Allah kita akan kembali bahas sebuah tema penting bersama guru kita, Dodi Al-Jambari, Masya Allah, Tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita selalu Allah limpahkan kesehatan, keberkahan hidupnya, dan juga tentu istiqomah dalam dakwahnya. Dan insya Allah bersama para guru kita di bulan ini pula ya, di bulan ini tanggal 24 insya Allah juga akan kita melakukan safari dakwah ke Bandung dengan Babi Haikal dan juga Tuan Guru Respon Pak. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Dodi Al-Jambari, insya Allah, tabarakallah, mudah Allah senantiasa sehatkan antum ya, Amin. insya Allah. Amin, amin, amin. Tema tentang prioritas cinta yang alhamdulillah menjadi sebuah kelanjutan dari apa yang sudah dibahas di Senin kemarin ya. Untuk obrolan yang menarik, dan mudah-mudahan Bapak juga bisa gabung bersama kita untuk kembali mengurai tentang bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi bagian yang paling utama yang menjadi pembahasan di pagi ini. Tafadhol masykur. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berkhusus Ustadzuna Ustadz Khalis Bakri. Mata Allah fi kulli hayatum insyaallah. Amin. 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 Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Good morning, Sugeng Enjang, Ohio, Belojong Enjing, Sadayana. Warga Bandung, tanggal 24 kita ketemu insya Allah. Bapak Amin. Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita menghadirkan kesyukuran bukanlah sesuatu yang dipaksakan karena kita menghadirkan hari-hari kita itu jika betul kita berpegang kepada Al-Quran, jika betul kita mencintai Allah, jika betul kita mencintai Rasulullah SAW, maka yang harus kita lakukan adalah menghadirkan kesyukuran. Maka jika kita telisik apapun yang datang dari Islam, biasanya berujung pasti kuat dengan kesyukuran. Dan sekecil apapun yang Allah SWT karuniakan, maka syukuri itu. Salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah, kita tujukan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin. Pagi ini kita melanjutkan prioritas cinta yang kedua. Kalau kemarin kita the topnya, kita mesti mencintai Allah Tabaraka Ta'ala, dan cara yang paling gampangnya ternyata Allah sudah kasih kunci bocorannya, yakni ikuti saja Rasulullah SAW dengan semua sunnah-sunnahnya, maka ada otomatisasi yang Allah SWT hadirkan, konsekuensi logis daripada ketika kita ittiba kepada Rasul SAW, yakni mendapatkan kecintaan Allah sekaligus dibonusi pengampunan dosa. Baik, pagi ini kita akan membahas justru dari sisi apa yang Allah SWT hadirkan, yakni cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang seperti apa? Nah, ini ya, yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan begitu banyak hal, ada jutaan hadis yang kalau kita bandingkan banyakkan hadis atau banyakkan ayat, banyakkan hadis. Tetapi ketika ayatnya menceritakan banyak tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, yang mengenalkan kita, yang menghadirkan kepada kita tentang Rasulullah SAW, itu justru ada di hadis. Jadi hadis justru jauh lebih banyak yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Beliau ini adalah, kalau bercandanya, beliau ini, kalau kata Ustaz Ruli, beliau ini adalah paling beliau di antara beliau-beliau itu. Apa, cuma nggak jelas banget ngomong. Beliau ini adalah paling beliau di antara beliau-beliau. Maksudnya paling mulia. Jadi kalau kita kemudian melihat bahwa apa sih yang harus kita lakukan versinya Rasulullah SAW. Kalau kemarin kita melihat bahwa mencintai Allah SWT langsung dikasih kuncinya sama Allah SWT. Inilah cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak disebutkan secara rinci bagaimana cara kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak persoalan ya kemudian ketika kita memahami bahwa apa yang Allah SWT cirikan pada Rasulullah SAW itu buat saya nggak perlu kita cari-cari bagaimana cara mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah ultimate tuh ketika Allah yang meminta kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya bahasa pragmatisnya cinta nggak cinta ikutin aja deh supaya kita dapat cintanya Allah. Senang nggak senang sama Rasul SAW, pokoknya apa saja yang datang dari beliau Allah bilang ikutin. Jadi istilahnya kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allahnya. Nah, ini bagian yang kadang-kadang kita menjadi suka apa istilahnya, mencari kaifiahnya, mencari bagaimananya, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita mendasari dari why, gitu ya, itu justru lebih kuat. Gitu. Tidak akan banyak berantem. Contoh, kenapa Bapak Ibu beli jam tangan yang sekarang Bapak Ibu pakai? Atau kalau ada yang nggak senang pakai jam tangan, saya termasuk yang nggak gitu senang pakai jam tangan, padahal jam tangannya ada tapi nggak dipakai. Ada bahkan ada 2 atau 3 gitu, tapi memang agak nggak senang. Jadi kalau boleh milih, pakai atau enggak. Jadi merasa lebih leluasa. Kenapa kita pakai baju ini? Gitu ya, karena kita senang. Gitu. Kenapa kita pakai apa yang kita gunakan? Karena kita senang. Nah itu ada why-nya. Tetapi bagaimana caranya Anda bisa senang sama itu? Lah nggak tahu, kita nggak ada urusan. Gitu. Yang penting gue senang aja. Gitu. Artinya ketika tuh tos jauh nih. Jadi kalau kemudian kita melihat bahwa ada hal-hal yang kita senangi, itu kemudian tidak perlu kita melihat bagaimana cara menyenangi gitu. Nggak tahu. Coba misalnya kita nih apa namanya secara apa sincere, jujur, tulus gitu ya, secara nurani. Mengapa Anda mau menikah dengan pasangan Anda? Ini kan pasti pertama ketertarikan. Apa yang membuat dia tertarik? Itu nggak bisa didescribe. Kadang-kadang kalau cuman cantiknya doang, ntar tua juga peot. Kalau cuman seksinya doang, begitu ngelahirin, begelembir semua. Gitu. Ketika bicara kekayaan, kadang-kadang Allah turun naikkan kehidupan kita. Tapi ketika kita mencintai seseorang karena Allah, itu beda cerita tuh. Sehingga ketika kita mencintai karena Allah, nggak peduli dia modelnya kayak apa, yang penting cara dia menyayangi saya, cara dia memperhatikan saya, cara dia itu bicara tentang mengapa kita bisa cinta, gitu ya. Mari kita lihat telusuri apa yang kita harus lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat, ini saya balik sekarang nih. Saya sebut ayatnya, Bapak Ibu yang cari itu surat apa, gitu ya. Pasti banyak yang tahu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, surat apa, ayat berapa tuh? Langsung googling semua nih. Surat 33 ayat 56. Masya Allah. Al-Ahzab. Al-Ahzab kemana? Yuk sama-sama kita buka yuk. Jadi ketika bicara tentang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau kita bicara
apa yang Allah SWT dan malaikatnya lakukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu mewakili bahwa betapa luar biasanya status Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Sudah ketemu? Orang udah apal Udah ya. ketemu deh, ini gimana sih? Angkat ya. Arabnya apa terjemahnya? Arab yang udah dibaca tadi Oh kan. iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Insyaallah, insyaallah. Tabarakallah. Barakallahu fikum ya teh. Jadi gini, perintah-perintah yang datang dari Allah Tabaraka wa Taala kepada kita, tidak ada yang Allah kerjakan kecuali salawat. Kita diperintah untuk syahadat, Allah tidak syahadat. Diperintah untuk salat, Allah tidak salat. Diperintah untuk saum, Allah tidak saum. Diperintah untuk zakat, Allah tidak zakat. Diperintah untuk haji, Allah tidak haji. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ayat tadi yang dibaca 3356 Al-Ahzab menyatakan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk salawat, Allah dan malaikatnya bersolawat. Betapa kedudukan ini menjadi sangat luar biasa. Nah, langsung mikirin bagaimana salawat yang benar apa segala macam. Tunggu dulu. Kita nggak akan bahas how to-nya dulu. Tapi kita bahas why. Kita bahas kenapa. Kenapa kita harus salawat. Bahwa kemudian salawat itu fadilahnya bla 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 bla. Oke lah. Itu bagian yang kemudian jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah jebakan-jebakan yang membuat kita bukan lagi sholawatnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita mengapa kita harus membaca sholawat, itu bagian yang kemudian kalau kita melihat bahwa ini perintah Allah yang kemudian sekali kita bersolawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Allah SWT dan para malaikat akan bersolawat atas kita. Ini kan wow, gitu ya. Jadi perlu kita luruskan bahwa niat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meminta sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholawat ini sebetulnya tidak ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kepada Allah. Makanya bunyinya selalu Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyina Muhammad ibni Abdillah. Nah, dan seterusnya ya, gitu ya. Tapi maksud saya gini, orang bersolawat itu pahalanya besar. Setiap solawat yang dibaca, Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Didoakan para malaikat. Orang yang banyak bersolawat. Apalagi hari Jumat. Ya. Kedekatan dengan Nabi di akhirat. Orang yang banyak bersolawat, maka kelak dia akan berdampingan dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Mendapatkan syafaat. Doanya dikabul. Jadi doa yang disertai dengan sholawat itu lebih mudah dikabul daripada Allah. Jadi kalau Abah Husairi pagi-pagi udah nyebar doa anti utang apalah segala macam kegelisahan bla bla bla. Itu di zikir pagi, zikir petang kan ada tuh. Ya. Maka tambahkan sholawatnya jangan lupa. Gitu. Maka dikatakan fadilahnya salah satunya adalah menghapus dosa bersolawat itu. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita bersolawat yang tidak hanya melisankan saja. Nah, mari kita bedah, kita sama-sama pelajari bagaimana seharusnya kita bersolawat.
kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru ngomong soal how to-nya. Kalau cuman sekedar hafal salawatnya, lafaznya saja, tetapi hati dan pikirannya tidak nyambung, lisan. Bukan itu. Berapa banyak orang yang kemudian ketika di event-event atau di acara-acara itu kepengen menunjukkan suaranya yang bagus, maka dia bilang sama keyboardisnya, di C, jeling, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Wah, orang sungguh. Padahal dia hanya sekedar menampilkan, nih loh suara saya bagus. Gitu. Bukan kepada bagaimana dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka salawat kepada Rasulullah SAW ini menghadirkannya mesti full interaktif, dalam pengertian kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW mencintai kita. Getarannya sama dulu. Vibes-nya kita mesti tune kepada frekuensinya yang Rasulullah SAW hadirkan. Betapa Rasulullah SAW itu seringkali saya bawakan hadis ini di beberapa tempat. Rasulullah SAW itu rindu sama kita. Yang ketika saya ceritakan tentang bagaimana tatkala Rasulullah SAW Mi'raj. Begitu Mi'raj, Rasulullah SAW itu naik burak, mampir Madinah, ditunjukin sama Jibril, nanti kamu akan hijrah ke sini dan wafat di sini, dakwah di sini. Maka kemudian langsung ke Palestina. Itu lurus tuh. Maka Madinah, Palestina. Begitu sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW ikut buraknya, kemudian melesat ke Sidratul Muntaha bersama dengan Jibril alaihissalam. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW itu kemudian naik ke Baitul Ma'mur. Naik ke Baitul Ma'mur. Itu atas permintaan Jibril alaihissalam yang tidak bisa menemani beliau. Istilahnya Jibril itu pamit kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, silahkan langsung berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau kita nanti umroh sanlat ke Tanah Suci, kita tawaf keliling Ka'bah. Itu kalau ini Ka'bah, gitu ya, maka titik tengahnya Ka'bah itu kalau ditarik lurus ke atas, sampai nembus langit itu mentok, dak, atau betul mentok, tak, maka itulah mentoknya ke Baitul Ma'mur. Jadi persis ada di bawahnya adalah Ka'bah. Ketika itu Rasulullah SAW menyaksikan 70.000 malaikat yang sedang tawaf sambil mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula, wa la quwwata illa billah. Perhatikan oleh Bapak Ibu, hampir semua pembimbing di travel manapun, hampir semua asatidz yang membawa jamaah umroh selalu menggunakan putaran pertama dan kedua, atau pertama lah paling tidak, itu selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, haukalah. Kenapa? Karena itulah dicontohkan oleh para malaikat ketika di Baitul Ma'mur. Maka seketika itu Rasulullah SAW melihat sebuah cahaya yang terang, tidak menyilaukan tapi meneduhkan hati. Langsung Rasulullah SAW tersungkur dalam sujudnya sambil mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala di arsnya, jaraknya dalam kitab Dardir diriwayatkan 40 hijab. Satu hijabnya antara bumi dan langit. Kalau langit yang pertama itu jaraknya adalah 200.000 parsek menurut Ustadz Hendro Setianto, astronom S2 ITB yang sekarang punya Imah Noong ya, di Lembang. Punya rumah tahfiz juga beliau. Jadi beliau katakan jaraknya itu antara 200 ribuan
parsek. Satu parseknya adalah 1,37 triliun kilometer cahaya. Buat kita, Masya Allah. Itu betul-betul mengagumkan hitungan-hitungan itu. Karena kalau kita bicara tentang betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala dari jauh itu bisa dihadirkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW bisa tersungkur dalam sujudnya, itu langsung dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari arsy. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah SAW diberikan salam, kalau kita belajar bahasa Arab, salam yang diberikan pakai dhamir ka itu langsung, berhadapan langsung. Ka itu engkau, satu orang. Jadi Allah SWT memberikan keselamatan kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tampik, ya Allah, jangan engkau berikan hanya kepadaku seorang, tetapi berikan keselamatanmu kepada kami yang beribadah kepadamu dengan kesolehan. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab adalah Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Betapa kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita. Yang dicintai adalah kita. Yang Rasul SAW ingat ketika berhadapan dengan bos besar, dengan Allah yang maha besar, ternyata kita yang diingat. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, perhatikan, ketika itu Rasulullah SAW dengan ta'zimnya masih terus menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka ketika itu penduduk langit yang ada di bawah arsy, Bapak Ibu bisa lihat di surat 69 ayat yang ke-17. Surat 69 ayat yang ke-17. Ada malaikat hamalatal arsy yang menyangga arsy. Kalau sudah ketemu, mangga. Tulqodah nih. Udah. Mangga teh. Al-Haqqah ayat 17. Tafadhol. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arus atau singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi kalau dalam bahasa umum disebutnya serafim. Kalau dalam bahasa kita disebutnya hamalatal arsy, yang menyangga arsy. Rasulullah SAW mengatakan bahwa cuping telinganya hamalatal arsy, penjunjung arsy itu, yang menyangga arsy, itu cuping telinganya sampai ketemu pundak, itu jaraknya 70 tahun. Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang juga menceritakan tentang hamalat arsy. Hamalat arsy itu punya sayap 2.400. Yang 2.400 sayapnya itu satu lembar sayapnya dari 2.400. Selembar sayapnya itu menutupi tubuhnya malaikat Israfil alaihissalam. Sedangkan malaikat Israfil alaihissalam itu punya sayap 1.200. Malaikat Israfil tahu kan ya, yang sekarang nempelin mulutnya di sangkakala, tinggal nunggu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, disuruh tiup maka tiup. Alhamdulillahnya dia nggak ngetes-ngetes kayak penjual trompet tahun baru ya. Kalau ditiup sekali bubar, sekali bangkit dari kubur kita. Karena cuma 2 kali tugasnya. Nah, dalam kayak bawa angus. Cinta, kayak bau angus.
Sampai mana tadi? Oke. 1.200 sayapnya Israfil, sang peniup sangkakala itu. Ternyata 1.200 sayapnya. 1.200 sayapnya Israfil itu selembar sayapnya Israfil itu menutupi tubuhnya Jibril yang punya 600 sayap. Yang satu lembar sayapnya Jibril menutup ufuk. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang senang matematika di sini, coba tolong hitungkan jarak ufuk. Silakan di googling jarak ufuk berapa. Dari ekor mata kiri sampai ekor mata kanan. Itu seingat saya kalau nggak salah 52.000 kilometer. Dikalikan 600. Dikalikan 1.200, dikalikan 2.400, dikalikan 8. Maka kira-kira di atasnya itu semua adalah arsy-Nya Allah. Allahu Akbar. Ketika penduduk langit di bawah arsy itu menyatakan, ketika selesai dialog antara Allah SWT dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Penduduk langit menyatakan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu seperti dengungan lebah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Rasulullah SAW bukanlah orang yang egois. Enggak. Rasulullah SAW enggak ada begitu tuh. Beliau katakan apa? Wa ala ali Muhammad. Dan juga keluarganya Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk sama-sama kita lihat siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di surat 49 ayat 11 sampai 13 kalau nggak salah. Inna akramakum innal mu'minina ikhwana sayatin. Innal mu'minina ikhwah. Kok sayatin? Abun misalnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa ala ali Muhammad itu adalah yang diingat lagi-lagi kita. Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Ketemu nggak? 11 atau 13 tuh? 11 udah. 11. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya saudara-saudaraku lebih pantas juga untuk mendapatkan salawat itu. Jadi kalau beliau alaihissalam menyatakan wa ala ali Muhammad dan juga keluarganya Muhammad. Ada beberapa ulama yang menyatakan ibarat kita itu minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas salawat yang kita berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah, mengucurkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kececeran tuh, akan mendapatkan apa kepretannya sisa-sisa salawat yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau diimajinasikan dengan visualisasi sebagai curahan sesuatu, maka kita yang ada di bawah itu, ayat 10 ya, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan sholawat dari para penghuni langit. Jadi Rasulullah SAW itu cinta banget sama kita. Kita sudahkah menghadirkan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW bilang apa? Jangan buru-buru, yang tenang. Berapa banyak orang yang kalau ke masjid telat, buru-buru. Nggak boleh, suruh jalan yang tenang. Kalau telat tinggal diikuti. Nggak usah lari-lari. Berapa banyak hal-hal yang kemudian kalau kita tidak baca sirah, tidak mempelajari yang sedang kita bahas adalah Hisnul Muslim. Gitu ya. Itu salah satu dari sekian banyak kitab yang menjabarkan tentang apa yang
dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sedang apa. Jadi kegiatan yang kemudian Rasulullah SAW lakukan itu banyak kitab yang muktabar, ada Adabul Mufrad dari Imam Bukhari, ada Arba'in Nawawi, Dib al-Bugha itu menulis Al-Kahfi untuk menjelaskan syarah Arba'in Nawawi. Kemudian Riyadhus Shalihin, banyak lagi yang lain, ya, termasuk Hisnul Muslim. Ini jadi berusaha untuk mencintai apa yang datang dari Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah sebetulnya cukup. Saya di awal-awal saya senang baca tentang Rasulullah SAW, itu ada sekitar kurang lebih 3 atau 4 kitab sirah yang saya coba baca. Sirahnya Al-Mubarakfuri itu bestseller. Kemudian sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti, Allahyarham. Kemudian Muhammad Hussein Hekal, Mesir, itu secara sejarah menjadi sangat luar biasa. Kemudian Neo Guancung, ini Anthony Syafi'i, ya, yang kemudian menulis dalam paparan dimensi, 8 dimensi kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau diturunin jadi bentuk training, wah itu keren banget. Gitu. Dan banyak sekali hal-hal atau catatan-catatan para ulama tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Baik, cara mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti apa yang beliau inginkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Sama seperti ketika kita mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlalu banyak ayat yang menyatakan atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiun. Ada banyak sekali. Kalau kita ketik itu, ya, kita cari atiullah wa atiur rasul, atiullah wa atiun, itu menjadi sangat luar biasa. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika Rasulullah SAW merindukan kita, sudahkah kita mengenal Rasulullah SAW seperti sebagaimana kita mengenal diri kita sendiri? Sebaiknya iya. Yuk mulai kerjain PR di rumah kita. Istrinya ada berapa? Anaknya ada berapa? Dari istri yang mana? Ya. Maka apa yang dikuasai oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada telinga para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Bagaimana perilaku beliau? Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa ketika ada orang-orang yang bertanya tentang akhlak Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW itu akhlak Al-Quran. Jangan tanya puasanya sebagus apa, jangan tanya sholat malamnya sebagus apa. Maka ketika itu ada orang-orang yang berusaha untuk menghadirkan kecintaan kepada Rasul SAW, tapi lebay. Ya, israf, berlebihan. Ya. Apa itu? Dia katakan begitu dengar keterangan dari Ibunda Aisyah, saya akan puasa sepanjang tahun. Yang satu bilang saya akan ibadah terus-terusan, nggak berhenti-berhenti. Yang satu bilang saya akan tahajud. Ya. Dari Mbak Aisyah sampai pagi. Maka omongan itu oleh Rasulullah SAW keesokan harinya di subuhnya dicatat oleh Rasulullah SAW. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik kanan, Rasulullah SAW sampaikan, saya mendengar ada orang yang ketika mengetahui bahwa akhlakku adalah akhlak Al-Quran, mengetahui bahwa saumku seperti apa kualitasnya, tahajudku seperti apa kualitasnya, dan kemudian dia menyatakan bahwa dia mau tahajud terus-terusan, dia mau puasa terus-terusan, dan dia mau ibadah terus-terusan. Perlu mereka ketahui bahwa aku gauli juga istri-istriku. Bahwa aku diberi makan oleh Allah lewat Jibril. Maka tidak sama apa yang mereka kerjakan dengan apa yang aku kerjakan. Artinya Rasulullah SAW ingin mengajarkan like that is like that, but don't be like that. Gitu. Ngono yang ngono yang ojo ngono. Boleh ngikut tapi ya nggak usah lebay begitu.
Artinya ketika kita mencintai Rasulullah SAW dalam konteks ghulu, berlebihan, maka ini tidak diperbolehkan. Saudara-saudara kita kaum Nasrani itu mencintai Nabi Isa, Masya Allah, luar biasa. Mereka mencintai Nabi sampai dijadikan Tuhan, coba. Parah banget. Padahal menjadikan sesuatu sebagai tandingan, itu kemarin kita sudah bahas. Nggak boleh. Bahkan dalam terminologi ibadah saja, kita betul-betul harus memurnikan pemahaman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ibadah itu cuma dua, ikhlas sama ittiba. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana pola kita menghadirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW kalau kemudian kita tidak pernah mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita kemudian tidak membaca sirah-sirah Nabawiyah, tidak membaca bagaimana sirah sahabat, sirah sahabiyah, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu menghadirkan pola atau karakter kehidupan yang kemudian membuat para sahabat itu begitu mulia, begitu mengikuti beliau alaihissalatu wassalam yang Masya Allah. Tapi jangan juga menjadikan Rasulullah SAW itu kita letakkan di Menara Gading. Sehingga kita sendiri ketika menempatkan memuliakan Rasulullah SAW di Menara Gading akan sulit buat kita mencapainya. Beliau alaihissalatu wassalam itu sekali lagi, kalau kita tidak diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW, nggak perlu kita ikuti. Kalau kita kemudian tidak diminta oleh Allah SWT menjadikan beliau sebagai teladan, nggak perlu kita ikuti. Jadi kita mencintai Rasul SAW karena Allahnya, bukan karena yang lain. Bukan karena kemuliaan yang ada pada Rasul SAW, bukan karena syafaat yang ada pada beliau, bukan. Karena Allah meminta kita untuk mencintai Rasul SAW. Kira-kira apakah bisa disebut cinta ketika kita rekeningnya masih riba? Apakah dikatakan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makan minum kita masih pakai tangan kiri. Apakah dikatakan cinta ketika Al-Quran sehari bisa tidak dibaca? Apakah dikatakan cinta? Nah ini kemudian banyak secara mutabaah kita jadi waduh, katanya cinta sama Rasul. Giliran ada organ, ada piano. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Tapi ketika disuruh menjalankan apa yang datang dari sunnah Rasulullah SAW, berantakan. Menuju ke masjid, Rasulullah SAW itu apa yang dilakukan? Kita sudah pernah pelajari. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an simali nura, wa fi amami nura, wa fi yasari nura, wa fi tahti nura, wa fi fawqi nura, wa fi ja'ali nura. Kemudian lantas menjadi sibuk, oh mesti ngapalin nih. Bukan persoalan hafalan saja, tetapi kita harus tahu why-nya. Kenapa Rasulullah SAW mintanya begitu kepada Allah. Kita pelajari. Oh ternyata menuju ke masjid itu adalah bagian di mana kita menyempurnakan setiap ikhtiar kita karena Allah. Maka meminta kepada Allah cahaya, limpahan cahaya. Lisannya cahaya, pendengarannya cahaya, hatinya cahaya, depannya cahaya, belakang cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, dalam dirinya cahaya. Kalau kita visualisasi itu kayak senseiya itu, bung, gitu, nyala gitu, cum, gitu. Kok jadi senseiya sih? Jadi anime. Memang maksud saya gini. Omong kosong ketika kita mengaku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita masih melakukan hal-hal yang dibenci sama Rasulullah SAW. Para wanita ada nggak yang masih pakai parfum, yang sampai tercium sama begitu banyak laki-laki?
Kan nggak mungkin bau ketek Ustadz. Oke, fine. Pakai tawas juga bisa hilang kali baunya. Yang penting nggak bau ketek. Pakai tawas bisa, pakai kapur bisa, pakai macam-macam lah. Yang tidak berbau, artinya menghilangkan baunya saja. Bukan menambahkan wewangian yang sampai Rasulullah SAW sebut sebagai pelacur. Berapa banyak wanita yang kemudian tidak mau menutup kakinya dengan kaos kaki. Alasan yang, monggo aja lah silakan pilih alasan. Berapa banyak perempuan yang masih senang pakai celana panjang. Berapa banyak perempuan yang masih senang nyabutin alis. Berapa banyak yang kemudian, macam-macam. Ya, sulam alis, ya, tato apa namanya, garis apa, lip line apalah segala macam garis terus. Begitu tuh cara cintanya kepada Rasulullah SAW. Apakah nggak belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW melarang itu semua? Bahkan dikatakan la'anallah, laknat Allah bagi mereka. Nyambung rambut itu berbagai macam versi, pakai bulu mata biar cetar membahana, sampai bisa digantungin di pensil alisnya sampai bisa gantung sih. Kalau enggak maskara jepit-jepit gitu ya, sampai kadang-kadang apa kulit matanya yang kejepit ada. Kok tahu banget sih Ustaz? Iya, dulu ngalamin. Waktu masih manggung kan begitu kelakuan. Pakai bulu mata itu nggak cuma atas bawah. Insya Allah, namanya panggung. Eh, pakai wig, pakai sopak, pakai manjangin rambut. Orang-orang Jawa nih, Nyun Sewu saya, Nyun Tuko juga. Orang-orang Jawa itu pakai sanggulan. Kalau rambutnya pendek bagaimana? Tapi kan budaya sanggul itu menjadi budaya yang luar biasa. Kalau kebaya itu biasanya sama sanggul. Maka yang terjadi rambutnya yang cuma sak cuprit dipotong pendek itu kayak laki-laki, ya. Kemudian dikuncir, dapatnya cuma seumlit, dikencengin, habis itu dikasih sirkom. Habis itu nyangkut di situ apa? Sanggul segede-gede. Bahkan kalau Semarangan itu biasanya disasak bagian depan itu, sasak sampai mumbul. Habis itu baru dijilbabin. Kerudung itu mah, bukan jilbab. Oke, ala kulihal. Mencintai Rasulullah SAW itu juga bukan yang kemana-mana begamis gitu. Kalau orang Arab ya begamis karena memang itu budaya mereka. Gitu ya. Bahkan ada orang Arab yang cuma punya 3 gamis putih itu cukup buat seminggu. Kenapa? Yang satu dicuci, yang satu kering, yang satu dipakai. Ke masjid, ya jelas pakai gamis. Ke kantor, bajunya gamis. Nonton bola itu kalau bubaran nonton bola, Al-Ittihad itu. Begitu bubaran nonton bola, itu kayak selesai tablik akbar. Kenapa? Iya bajunya begitu semua, begamis semua. Ya orang Arab. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Allah, bukan hanya persoalan fisik. Ketika kita bicara meniru Rasulullah, jenggot dipanjangin, enggak, bukan persoalan itu aja. Tapi bahwa disuruh kita jalankan sunnahnya sesuai dengan apa yang kita bisa, kita jalankan. Tapi bukan persoalan itu. Bagaimana hati dan pikiran kita betul-betul dipenuhi dengan kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Halis supaya kita bisa discuss. Saya bukan orang yang paling mulia untuk bisa menyampaikan ini, tapi kan didaulat sama kabin untuk bisa mendampingi Babe. Sebetulnya kalau udah ada Babe udah lebih dari cukup udah. Wallah alam. Bisa. Tafadhal Ustaz Halis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukurlah jazakallah khairan. Uh, Gurunda Sadil Jambari yang sudah menemani kita di pagi ini. Mudah-mudahan
kita makin cinta kepada Rasulullah SAW, tidak hanya dalam kata-kata, dan tidak cukup juga kita bersolawat ya dalam kata-kata saja, tapi tentu mengikuti sunnah Nabi adalah bagian yang paling utama yang harus kita lakukan, karena juga sudah ditegaskan dalam Al-Quran tentang jika ingin kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW, dan mengikuti dalam berbagai hal ya, dalam contoh-contoh sunnah-sunnahnya yang sudah diajarkan oleh para ulama. Dan alhamdulillah kita masih punya para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana sunnah-sunnah dari Nabi kita, baginda Rasulullah SAW. Dan saatnya kita untuk berbagi. Silakan jamaah yang ingin bertanya atau juga sharing, kemudian juga apa saja yang tentu bermanfaat ya untuk memberikan inspirasi di pagi ini terhadap kita semua, dan di pagi yang penuh berkah ini di bulan Zulqa'dah, tentu ya di satu kesempatan yang istimewa ketika kita terus melakukan amal soleh, karena Allah akan lipat gandakan pahala kita. Baik, sudah ada yang resen? Silakan Ustaz Selo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Mau nanya dong Ustadz, Mangga. kalau kurban tuh bagian dari cinta sama Allah atau cinta sama Rasulullah atau keduanya Ustadz? Mohon penjelasan. Baik, Syukran. bismillah. Salatu salam ala Rasulullah. Pinter banget ambil momen beliau. Di dalam surah Al-Kautsar, surat paling pendek, itu ada hal yang luar biasa. Jadi kita bedah tuh ya surah Al-Kautsar itu. Ada yang tahu nggak ada berapa ayat di situ? 3. Setiap ayatnya ada berapa huruf? 10. Al-Kautsar 10. Di 3 ayat itu semuanya berjumlah 10. Dan hebatnya di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Itu sholat iringannya adalah berkorban. Jadi kalau mau dipilah nih sholatnya kepada Allah, berkorbannya ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kembalikan, mencintai Rasul SAW adalah mengikuti apa yang beliau alaihissalam sampaikan. Siapa yang mengawali ini? Ibrahim alaihissalam memotong Ismail yang diganti dengan kibas dari surga. Pengorbanan ayahanda Ibrahim sebagai uswatun hasanah kemudian oleh Allah tabaraka wa taala copy paste kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad alaihissalam. Kita perlu melihat juga di surat itu kalau Dzulhijjah itu tanggal berapa kita sholat Idul Adha? Semua tahu lah itu ya, 10 Dzulhijjah lah Ustaz. Jadi 3 ayat tadi itu isinya 10 semua gitu ya. Maka di 10 Dzulhijjah kalau kita lihat fasalli kepada Allah ya, fasalli li rabbik wanhar. Artinya fasalli li rabbika wanhar itu tidak disebut fasalli wanhar li rabbik. Kalau fasalli wanhar li rabbik berarti kurbannya juga diserahkan kepada Allah. Gitu. Tapi fasalli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu. Wanhar ini mengikuti Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika kita motong kurban. Ya, yang ketika kita motong kurban, maka sebelum darahnya netes, ketakwaan kita sudah sampai kepada Allah. Dan kata Rasulullah SAW begini, kalau ada yang mampu berkorban tapi dia nggak mau, maka kata Rasulullah SAW apa ancamannya? Jangan dekat-dekat dengan masjid. Ngeri banget. Jadi ini menunjukkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Exactly.
Jadi kalau Anda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, slot 8 titik gempita kurban itu diisi semuanya, insya Allah. Minimal 1 kambing dah. Toh kalau kita kumpulkan nanti 3,5 kali 7 ya sudah kita bisa belikan kambing 42-an sekian kalau nggak salah. Seperti itu masalah. Wallahu a'lam. Dari ayat itu sudah clear, kelihatan betul. Silakan yang lain. Ini dari Bu Mimin ya, Bu di chat. Apakah kalau pakai celana panjang dan baju panjang dan tidak ketat boleh? Maksudnya perempuan ya. Banyak mama di kawinan pakai baju brokat tertutup semua tapi lekuk badan terlihat. Ini umum sekali. Bagaimana Ustaz? Kalau punya baju 300 dan sudah diberikan 200 masih punya 100 gimana Ustaz? Wah, seru ini. Diborong sendiri sama Bu Mimin ini. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Jadi yang pertama, kalau pakai celana panjang dan baju panjang dan tidak ketat boleh. Kalau yang dimaksud adalah tunik sampai ke betis, gitu ya. Kemudian ditambahin kulot, asal pakai kaos kaki nggak ada masalah. Gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah pakai celana panjang, blusnya diikat di pinggang. Ya jangan. Mohon maaf. Buah pantat itu kalau ngelihat orang jalan gitu ya, buat lo, buat gue, buat lo, buat gue, buat lo, buat gue gitu. Itu yang bikin nggak sedap dipandang tuh itu. Oke, kalau bicara ala kayak nggak demen aja, demen, dosanya nggak demen. Zulqa'dah nih, suka ngelihatnya. Wih, bahenol, wah gemoy, wah mon, cetak-cetak ser, boleh. Tapi ketika itu jadi dosa, aduh, lewat At-Tirmidzi itu perempuan kalau keluar, maka dia akan bersama 73 setan yang manah kepada orang-orang di sekitar. Lihat saya. Dia dipanah orang itu dengan panah-panah maksiat. Lihat saya. Makanya kemudian orang-orang yang bertakwa memilih warna-warna gelap, hitam, dongker, coklat tua, marun tua, hijau tua, dan seterusnya. Untuk supaya tidak terlalu menampilkan dirinya. Bukan show off dengan penutup aurat. Justru penutup aurat itu untuk nutupin aurat, bukan untuk menonjolkan kecantikan. Di kita kan tambah beda tuh. Gitu ya. Oranye, pink, kuning, wah gonjrang mencrang. Malah tambah menarik perhatian. Gitu. Apalagi dengan bau parfum yang menyolok. Aduh. Gitu. Yang kedua, banyak mama di kawinan memakai baju brokat tertutup semua, tapi lekuk badan terlihat. Ini umum sekali. Bagaimana Ustaz? Baik. Ibu lihat surat yang ke-5, ayat yang ke-49. Frase yang terakhir. Ada yang berkenan nggak bacain? Frase yang terakhirnya aja. Sesungguhnya kebanyakan manusia ada yang udah ketemu? Surat 5 ayat 49. Frase yang terakhir. Udah. Enggak. Surat 5 ayat 49. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Frase terakhirnya? Yang terakhir,
Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Bu Mimin, banyak emak-emak di kawinan. Oke, berarti apa? Kebanyakan mereka fasik. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menegur orang yang sedang duduk di masjid ketika beliau keluar masjid. Orang ini berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku golongan sedikit. Ditegur sama Umar bin Khattab. Ditepuk pundaknya. Itu doa model apa kayak begitu tuh? Mana pernah Rasulullah SAW ngajarin berdoa begitu tuh? Doa apa ente? Begitu dilihat, oh Amirul Mukminin, bukankah engkau mengetahui bahwa beliau sitir surat 67 ayat 23. Surat 67 ayat 23. Atau surat 32 ayat 9. Surah As-Sajdah ayat 9. Ada yang berkenan mau baca? Jadi intinya kalau Saya baca. mangga Pak. As-Sajdah ayat 9. Nah, Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. nah, sedikit sekali yang bersyukur. Jadi kebanyakan justru tadi di surat 549 fase terakhir justru lebih banyak apa? Orang fasik. Lihat surat 67 ayat 23. Sebabnya apa? Ya udah, Ya, silakan. katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Sedikit sekali yang bersyukur. Padahal kalau disuruh milih surat 14 ayat 7 itu kita semua sama tahu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur maka Allah akan tambah nikmatmu. Banyakin aja bersyukur. Kemudian kita lihat juga kenapa kita bisa begitu padahal Allah SWT sudah menjadikan kita sebagai orang yang dari awal diciptakan la'allakum tashkurun. Lihat surat 16 ayat 78. Biar bukan kata saya ya. Ayatnya yang bilang begitu. 16:78. Tafadhol. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu A'udzubillahi dari perut minasyaitonirrajim. ibumu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Jadi penciptaan awalnya diberikan pendengaran, hati dan penglihatan itu untuk bersyukur. Tadi di surat 67 ayat 23, qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Yang dibaca sama Abah tadi juga qalilan ma tashkurun. Maka doanya orang yang tadi itu Allahumma ja'al minal qalil, ya Allah jadikan aku orang yang sedikit. Jadikan aku orang yang sedikit. Sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk di samping dia ikut berdoa juga, Allahumma ja'alni minal qalil sambil nangis.
Jadi nggak usah diikutin orang banyak begitu. Udah, yang penting kita ajak. Gitu. Pertanyaan ketiga, kalau punya baju 300 dan sudah diberikan 200 masih punya 100, kasih lagi sampai yang secukupnya buat kita. Ada seorang kawan di Depok, dia hanya mau punya baju itu 30 piece. Kalau dia beli baru, dia pasti keluarin yang lama. Satu. Jadi selalu tuh 30. Jadi ibarat dia mau pakai baju satu hari satu, sebulan cukup gonta-ganti. Gitu. Dan itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nadia, jadi kalau warna baju kan bagus gelap untuk akhwat. Nah, kalau warna tas atau sepatu gimana? Ya selama tidak mencolok, artinya dalam pengertian nggak ngundang perhatian orang. Jangan jadi pusat perhatian. Karena perempuan itu nggak ngapa-ngapain aja laki udah demen deh. Serius. Ini kalau ngomong nggak pakai agama ya. Kalau ngomong nggak pakai agama, setiap laki-laki ketemu perempuan itu kepengen nidurin aja bawaannya. Tapi karena kita diganjel sama syariat, diganjel sama agama, maka nggak bisa keinginan-keinginan itu jangan ngikutin Fajar Set Boy. Kok ngikutin Fajar Set Boy? Iya, apa katanya? Sebentar, biar saya nggak keliru kutip, takutnya salah. Ikan hiu dimakan beruang. Kok nggak ada yang cakep nih? Cakep. Nah, saya ulang ah. Ikan hiu dimakan beruang. Cakep. I love you istri orang. Lah kan kacau. Bukan cakep itu. Wajar saya begitu. Nah kan, kenapa? Karena istri orang cakep. Ya, yang begitu ya nggak bisa diikuti. Gitu. Nah kalau bisa kurangilah kecakapan atau keren-kerennya tadi, dikurangi supaya sebisa mungkin kalau bisa lebih bagus yang gelap-gelap aja. Malah kalau yang punya nilai zuhud yang luar biasa, maka menjadi ya apa namanya berusaha untuk tidak tampil menarik di hadapan orang. Menariknya di suami aja. Oh menarik sekali. Kenapa? Karena suka tarik-tarik suami, mau belanja, mau apa, suka tarik-tarik. Mbak Yuprin, saya baru belajar udah sama, itu juga sama baru belajar. Belum lama ditelepon kawan. Dia menceritakan teman lain yang menyakiti sesama muslim. Penampilannya syar'i, bentar-bentar bawa ayat Quran dan hadis, mending gua masih pakai celana panjang. Gak dikit-dikit bawa ayat tapi nggak nyakitin sesama. Saya shock cuma bisa diam. Bagaimana menanggapi kawan yang seperti itu? Begini, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita bandingkan antara yang buruk dengan buruk sama yang baik dengan baik, kan apple to apple ya. Tapi kalau yang satu ada buruk tapi ada baiknya, yang satu ada baik tapi ada buruknya. Duh, kok banyak balon ini? Oh, karena saya ngomong dua-dua gitu tadi ya. Gini, misalnya gini. Kalau ditanya kita, mendingan mana? Perempuan nggak nyakitin orang tapi nggak pakai jilbab. Sama yang pakai jilbab tapi nyakitin orang. Saya pilih yang ketiga. Saya pilih yang pakai jilbab syar'i yang tidak nyakitin orang. Ada alternatif ketiga kok. Kenapa harus dibenturkan sama persoalan yang buruk sama buruk? Terus padanan yang diberikan menjadi nggak sesuai. Jadi kalau bagaimana ngadepin orang yang begitu? Kalau ada perempuan yang pakai baju syar'i sebentar bawa ayat, sebentar bawa hadis, nyakitin orang, maksudnya itu dia sakit hati karena ayatnya atau karena hadisnya? Atau mungkin way of deliverance-nya
menyampaikannya menjadi kasar. Misalnya nih, berpeci, berjenggot, tapi kasar. Ayo yang Islam sholat, yang Islam sholat. Kesannya kalau yang nggak mau sholat jadi bukan Islam gitu. Ini bicara tentang masalah adab berdakwah. Bicara tentang bagaimana bertutur rahmat. Kita mesti pelajari surat 3 ayat 159 dan surat 16 ayat 125. Itu template dari Allah itu. Mbak Yuprin buka surat 3 ayat 159 juga 16 125. Silahkan. Tiga ayat 159. 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Suaranya kecil ya? Orang-orang Ya. yang bertawakal. Nah, agak gedein, Mbak. Oke. Kurang dekat kayaknya nih. Jadi gitu Mbak Yuprin. Baik. Menyampaikan, tapi kalau kasar orang kabur. Maka sampaikan kepada yang jilbabnya syar'i pakai hadis, ayat ini. Jangan kasar, bertutur lembut. Satu lagi, 16 125. Kan yang sudah ketemu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dengan pengajaran yang baik. Mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Begitu. Jadi berdakwah pun ada psikologinya juga. Jadi berdakwah nggak cuma sekedar tebar ayat, tebar hadis, tapi nyakitin orang. Tapi kalau ada orang yang sudah seharus apapun masih sakit, berarti ada kerikil dalam hatinya sehingga perasaannya terganggu dengan ayat dan hadis. Berarti apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kurang. Karena kalau iman itu bicara tentang lisan, bagaimana hati dan bagaimana mengamalkan, mungkin dia baru sampai di lisan dan hati. Belum sampai di amalan. Ya namanya juga belajar Ustaz. Oke, fine. Tapi jangan lama-lama jadi mu'alaf. Kita itu begitu bersyahadat sudah langsung mukallaf. Sudah langsung terbebani dengan syariat ini. Dan harus ikut syariat. Allah alam. So, seorang wanita berpenampilan syar'i, warna hitam atau gelap, tidak mencolok, tidak bermakeup, dan tetap orang itu terlihat indah, menarik perhatian, tidak salah. Ya nggak salah. Ya memang udah given begitu, memang udah dari sononya begitu. Makanya sebagian perempuan yang dia ingin supaya tidak semua orang menarik di tampilan orang, maka biasanya pakai cadar. Karena cadar itu menutup kesan ada hidung yang bagus, ada bibir yang bagus. Kadang-kadang jujur nih ya, dulu ya waktu masih zaman jahiliyah dulu, ngelihat bibir orang itu, gue cipok juga nih gitu. Menarik betul. Apalagi kalau di bibir itu ada belahan apa? Kayak buah pinang di belah kampak apa sih? Di belah dua ya. Jadi kalau misalnya dia bercadar, ya sebaiknya ya. Kalau suami atau laki-laki boleh berpenampilan marah, tidak? Boleh. Boleh saja. Mus'ab bin Umar itu
sangat menarik. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, itu Masya Allah menarik semua. Tapi mereka memilih untuk tidak syuhrah, tidak menampilkan baju-baju sohor. Bukan seperti para sultan yang tumpukan baju. Kan ini bicara budaya ya. Bicara budaya. Kalau kita mungkin pakai bajunya biasa, cuma pakai gamis biasa kok, tapi bahannya sutra Cina. Iya, sama jebong. Ya janganlah. Oh, sutra nggak boleh pakai buat laki-laki. Gitu. Kenapa sih hikmahnya orang Muslim itu nggak boleh pakai emas? Akhirnya apa? Orang yang kepengen tampil bersolek, tampil pengen tetap dandan, akhirnya dia naikin standarnya jadi platinum. Kalau emas kuning nggak boleh, emas putih boleh. Loh, kok jadi lebay? Coba. Harganya lebih mahal mana? Platinum apa emas? Lebih mahal platinum. Mana pakai apa namanya? Apa istilahnya? Pakai tasbih. Tasbihnya jadi platinum. Tapi ditongolin. Ya elah. Ngapain? Gitu. Apa niatnya? Mbak Penny, bagaimana cara memberitahu teman agar tidak memakai wewangian tapi tidak menyinggung perasaannya? Sampaikan hadisnya. Tadi aku ngaji sama Ustadz, dibilangnya gini, ternyata perempuan tuh nggak boleh pakai parfum yang menyengat ya. Ternyata perempuan itu pakai parfum yang kata Rasulullah SAW, perbedaan parfum laki-laki dan perempuan itu, kalau laki-laki tidak berwarna tapi wangi, tapi kalau parfum perempuan berwarna tapi tidak wangi. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya wanginya tidak menyeruak kemana-mana. Contoh misalnya, ibu-ibu pakai lotion, pakai body lotion, pakai hand and body lotion boleh? Boleh. Karena begitu dekat baru kecium. Bukan yang semprot-semprot sana sini. Kalau kita ke mall, Mbak dicoba Mbak, ada promo apa segala macam, kita main semprot-semprot aja. Akhirnya iya enak nih. Begitu ngelihat, kadang-kadang orang beli parfum itu apa? Karena mereknya. Ada orang yang punya budget 2 juta sebulan untuk parfum? Mari kita tanya Kabin. Ketawa dia. Soalnya sering order ke saya. Jadi ketika laki-laki untuk pakai wangi yang begitu nggak apa-apa. Boleh, sunnah malahan. Gitu. Tetapi bahkan dari sisi aromaterapi dalam tanda kutip, kalau kita ke masjid disuruh bersiwak, suruh pakai parfum, ke masjid pakai baju yang bagus, ke masjid. Bukan untuk menarik perhatian orang, tetapi setidaknya orang sekitar kita tidak terganggu dengan bau kita yang nggak nyaman. Jadi sampaikan saja, kalau syariat Rasul kira-kira dia sakit hati nggak? Kesinggung nggak perasaan? Kalau dia mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih, pasti dia meninggalkan itu. Dunia ini tempat berlelah-lelah, istirahat di surga. Yes, indeed. Tapi kalau jaga jarak sama orang yang khawatir merusak hati dan membuat hati lelah, boleh nggak? Boleh aja. Yang penting tidak diputus tidak diputus silaturahim. Sekarang yang nutup muka karena jelek, jadi berparas jelek itu anugerah ya. Iya, alhamdulillah. Kalau orang yang nggak ngerasa cantik, nggak pakai cadar, nah ini repot ini. Cantik itu kan ini ya, relatif. Kalau sekiranya udah banyak orang yang mengatakan, ih cantik banget, ih cantik banget, ih cantik banget, udah saatnya nutup. Gitu. Nggak usah nunggu. Jadi fitnah. Jangan sampai kemudian kita bertebaran di sosmed, di capture orang, mending kalau nggak diguna-guna gitu kan ya. Jadi bahannya macam-macam nanti. Bu Mimin, pernah saya baca kalau sutra tidak boleh pakai sutra dan emas mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Tuh kan. Juga perhiasan emas untuk wanita yang sudah menopause
juga mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Allah alam. Ya, itu kalau laki-laki nggak boleh, betul gitu. Allah alam kalau ada penelitian yang emas membagikan penyempitan pembuluh darah, nggak tahu saya. Mudah-mudahan benar informasinya. Tetapi maksudnya yang saya maksud tadi adalah dilarang pakai emas tapi malah naik karena dia kepengen tetap berdandan karena dia pesolek, mungkin Don Yuan, mungkin memang dandy dia, memang pengen cihui lah gitu ya, cihui. Maka kemudian dia naikkan level kan emas nggak boleh nih, emas nggak boleh, tapi masih kepengen kelihatan mentereng, masih kepengen hedon, maka dia pakai apa? Dia pakai platinum. Nah, Lebih mahal. lebih mahal Lebih malah. mewah. Iya. Mbak Sansan marah sama siapa tuh? Ngusir kucing apa? Jadi ketika kita tahu bahwa mengikuti Rasulullah SAW itu dimensinya luar biasa. Luar biasa. Itu sampai kepada bagaimana kita menata hati, menata fikir, semua. Apa sih di Islam yang nggak diatur? Saya makin mempelajari Islam tuh makin, ya Allah, makin nggak tahu apa-apa saya. Tapi buat orang yang sempit hatinya, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Kalau ngejalan Islam apa-apa nggak bisa. Lah, emang mental maksiat. Kenapa yang bikin begitu itu kemudian menjadi persoalan? Mari kita lihat terakhir nih sebelum saya closing. Surat 7 ayat yang ke-16 dan 17. Surat 15 ayat 39. Silakan. Ya Bude. Mangga. Surat 7 ayat 16. Betul deh tadi? Ya. 7 ayat 16 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu visinya itu. Misinya sekarang di 16, di 17-nya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur. Banyak yang tidak taat. 15:39. Silakan. Ayo, fasabiqul khairat nih. Baca Quran. Udah. Mangga. 15:39. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sadaqallahul-Azim. Nggak jamaahnya, nggak ustadznya, nggak yang laki, nggak yang perempuan, nggak yang cantik, nggak yang jelek, nggak yang punya baju 200, nggak yang punya tas merah, tas apa segala macam. Semua maksiat dijadikan indah. Tapi ayat 40-nya tuntaskan. Punten teh. Ya udah. Ya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terakhir, mukhlasin ini bukan mukhlisin. Mukhlasin datangnya dari Allah. Mukhlisin datang dari kita. Dan cuma ada 2 orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang mukhlasin. Siapa? Nabi Yusuf dan satu lagi Nabi Ayub. Karena Allah SWT menjaga mereka adalah orang-orang yang terpilih. Wallahu a'lam. Yes. Adalah wa yakum ajma'in aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Ini sebuah pengingat untuk kita ya, nasihat yang mudah-mudahan membawa hikmah dalam diri kita. Dan itu kalau mengurai tentang bagaimana sunnah dari Nabi SAW begitu banyak saja. Tidak mungkin kita tuntas dalam satu pertemuan.
Baik. Para ulama sudah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah itu dalam banyak kitab ya. Ada Riyadhus Shalihin, ada Mufrad, dan banyak sekali kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama. Dan alhamdulillah kita bisa istilahnya mengurungkan ya apa namanya, tidak ngaji dalam satu kitab penuh full, tapi alhamdulillah para guru kita mengesaharikannya dalam berbagai tema sehingga kita mempermudah ya yang orang awam ini untuk bisa mengenal Rasulullah SAW, karena kenal tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ketika kita mengaku sayang kepada Rasulullah atau cinta kepada Rasulullah, tentu kita harus mengurai apa saja warisan dari Rasulullah SAW yang harus kita pelajari. Dan salah satunya tentu adalah sunnah-sunnah beliau. Dan begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sudah diajarkan oleh para ulama untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tegak di atas sunnah dengan cara salah satunya diawali dengan mempelajarinya. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Rasulullah SAW tapi tidak mengenal sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan inilah mestilah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah. Sebelum ditutup tentu menjadi sebuah kenikmatan untuk saling berdoakan ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan jamaah yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan juga yang sedang ada kesulitan Allah juga angkat kesulitannya. Aku beri jalan keluar terbaik. Dan tentu informasi penting adalah mari kita rutinkan, istiqomahkan untuk selalu berinfak fisabilillah setiap pagi, menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Harta kita menjadi berkah dengan salah satunya berinfak fisabilillah. Dan jangan lupakan terbar Gempita Kurban Nusantara insya Allah menjadi sebuah program unggulan yang sedang kita lakukan saat ini di 8 titik Nusantara. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk berbagi, menjadikan harta kita harta yang penuh berkah, salah satunya dengan berkurban untuk orang yang sangat membutuhkannya. Dan tentu insya Allah di bulan Mei ini juga ada satu kegiatan penting. Kita akan melakukan sebuah safari dakwah ya, kafilah dakwah MKI. Insya Allah akan sebagai perdana kita akan berkunjung ke Bandung. Dan di sini banyak orang Bandung juga, alhamdulillah. Para guru kita, ada Bapak Haikal, ada Sadodi Al-Jambari, ada Tuan Guru yang akan bersama kita kafilah dakwah MKI ini untuk berkunjung ke Bandung. Kita akan berdakwah di Masjid Salman ITB, kemudian juga akan berlanjut ke beberapa masjid lain. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kegiatan rutin, tidak hanya di Bandung, tapi juga di beberapa daerah. Masya Allah, mudah-mudahan ada yang mungkin di sini bahu sharing ngusulin di Cirebon, ada juga mungkin di daerah yang lain, ada di Jawa Tengah, ada di daerah-daerah lain. Mudah-mudahan ini bagian yang Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang ikut melanjutkan misi Nabi Rasulullah, yaitu menyebarkan risalah dakwah ini. Mudah-mudahan ini amal yang Allah juga cintai kita dan Allah ridho dengan semua amal kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita. Mari kita tutup majlis ini dengan doa khafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.